Bapak Ibu nanti akan dimulai jam 9.40. Monggo yang mau nyiapkan snack, minuman, kopi, dan lain-lain nanti akan saya mulai jam 9.40.
Waalaikumsalam. Pak Nol saman iki gabung gawe laptop apa HP? Oh gak nggawe laptop ya, tak kira nggawe laptop. Bekne oh ngono. Tapi dok kantor Tano itu bekne iki kok kayak sambutan dulu kayak penguatan sing sesuk ya. Oh ya wes. Heeh. Ya wes, oke. Ya wes, seneng. Heeh. Heeh. Ya wes gak apa. Ya, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya acaranya karena sudah jam 9.40. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sebelum dilanjut, mohon maaf untuk teman-teman yang bergabung. Mohon mic-nya di mute dulu. Iya, biar teman-teman yang lain bisa berkonsentrasi untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah menut Pak Andi, speakernya. Mohon maaf Pak Andi, ditutup dulu mic-nya. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya lanjutkan. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari acara pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kegiatan ini kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, mohon Bapak Ibu sikap duduk dengan sikap siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti di sela-sela acara ini akan saya bagikan link untuk daftar hadir. Mohon untuk mengisi dengan benar sesuai dengan gelar yang Bapak Ibu miliki karena ini akan secara otomatis input ke sertifikat. Kenapa
ini saya jadikan pola seperti ini. Saya sudah berkoordinasi dengan dinas. 10 menit yang lalu sudah saya koordinasi lagi memantapkan kegiatan yang semacam ini. Selain itu terus koordinasi dengan Pak Sri selaku Ketua PGRI dan koordinasi dengan Pak Narno selaku Ketua K3S. Dengan kegiatan yang semacam ini itu bisa dijadikan bukti dukung di SKP PMM. Walaupun poinnya 4 poin, tetapi kita butuhnya kan cuma 32. Sehingga nanti saya mendesain bagaimana caranya teman-teman di Kecamatan Badas itu tidak kesulitan mencari bukti dukung, tidak bingung cari di luar. Nanti kegiatan-kegiatan kita laksanakan di Kecamatan Badas ini sendiri yang mana kegiatan itu bisa dijadikan bukti dukung. Untuk sementara dari dinas sendiri barusan menyampaikan sama-sama dengan kita masih meraba-raba tentang SKP yang ada di PMM ini. Dasar hukumnya adalah yang 7607 itu sama-sama dipetani bagaimana pelaksanaannya. Namun dari dinas pesan kepada saya tadi untuk sampaikan ke teman-teman, tolong fokus mengisi RHK saja dulu. Jadi masalah bukti dukungnya seperti apa nanti akan mungkin sambil jalan akan ada regulasi. Tetapi dalam pelaksanaannya kita tetap berhati-hati dan memperhitungkan ini bukti dukung mampu dibukti fisikan, mampu dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu hari ini saya menyampaikan trik-trik bagaimana bukti dukung itu tidak akan menyulitkan teman-teman. Itu teman-teman sesuai dengan temanya pagi hari ini menyusun SKP guru dan kepala sekolah. Namun sebelumnya teman-teman, untuk guru karena tanggal 31 Januari itu input terakhir dan persetujuan terakhir, sebisa mungkin dalam minggu ini sudah final pilihannya. Dan untuk pilihannya saya ada beberapa referensi yang bisa dipilih. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah yang pertama ya, kalau kompeten yang pilihan pertama itu yang milih 8 indikator itu teman-teman ya. 8 indikator itu kan wajib, sudah tidak bisa diudik-udik. Yang tidak ada poinnya lah ya. Itu sudah tidak bisa diudik-udik kan. Itu nanti bukti dukungnya adalah observasi. Observasi di kelas melalui form A, B, C, D. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang sekarang yang utama itu adalah yang memiliki poin, di mana tuntutan kita dalam satu semester itu 32 poin atau yang disebut dengan peningkatan kompetensi itu ada 18 pilihan. Nah, dari 18 pilihan itu yang bisa teman-teman program, mutlak bisa teman-teman program, artinya pasti sambil merem pun bisa dibukti fisikan itu adalah nomor RHK yang nomor 5 itu yang berbunyi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Nanti teman-teman secara otomatis akan kami adakan itu. Kami undang untuk mengikuti sebagai peserta itu. Tanggalnya kapan? Pokoknya ngikut saja, itu di program saja. Nanti pasti akan kita realisasikan. Poinnya 4 di situ. Terus yang kedua, sebagai peserta kegiatan seminar atau webinar semacam hari ini. Hari ini teman-teman juga sudah punya celengan 4. Besok itu juga ada kegiatan lagi yang serupa, itu adalah 4. Jadi kemarin ada 5 topik itu yang dari dinas wajib dideseminasikan ke kecamatan. Itu alangkah indahnya ketika sama-sama deseminasi tapi kita kemasannya berbeda sehingga kemasan itu membuat poin di PMM. Kalau sebatas deseminasi nggak di apa ya istilahnya nggak dikelola dengan benar, nggak bisa jadikan bukti fisik kan eman. Nah oleh karena itu saya kelola sehingga menjadi bukti dukung yang bisa dijadikan dimasukkan di upload bukti dukung di RHK. Jadi yang pertama tadi peserta berbagi praktik baik. Teman-teman program itu, guru-guru program itu maupun kepala sekolah milih itu
pasti bisa membuktikan. Yang teman-teman sudah terlanjur kemarin program kan belum setujui ya. Itu bisa yang bisa ditambahkan itu. Itu poinnya 4. Nanti terus ditambah lagi peserta kegiatan seminar dan seterusnya itu juga 4. Tadi sudah 8 ya, minimal sudah 2 kegiatan. Terus yang ketiga itu yang pelatihan itu mungkin mungkin saat ini dalam minggu ini bisa tidak dipilih dulu yang pelatihan, artinya kalau teman-teman pelatihan mandiri di PMM sekiranya mampu atau sudah mulai nggak masalah dipilih, walaupun itu aksi nyata keluarnya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan kita nggak bisa memastikan ya, nggak bisa menentukan. Tapi kalau teman-teman optimis milih yang di PMM yang berbunyi pelatihan mandiri itu, monggo, nggak apa-apa. Angka poinnya adalah 8. Terus yang kegiatan pelatihan atau apa bahasanya kegiatan diklat ini sebentar pelatihan. Kalau pelatihan mandiri jelas PMM ya, pelatihan mandiri jelas PMM. Terus sebentar saya bukakan biar nanti nggak salah pilih. Kalau yang Bu Solik dan kawan-kawan yang memberi materi nanti ada sendiri formnya nanti sebagai pemateri, nanti saya berikan biar poinnya juga berbeda. Yang kegiatan ini teman-teman melalui peserta pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, pelatihan atau bimbingan teknis ini sebenarnya tadi dinas menyampaikan belum ada regulasi yang pasti. Ini siapa yang menyelenggarakan, yang diakui itu boleh diakui atau tidak. Walaupun kalau saya mendapatkan penjelasan kemarin dari Jakarta itu diselenggarakan lembaga apapun itu boleh. Yang penting mengulas pendidikan dan ada jamnya minimal 32. Hitungannya adalah minimal 2 sampai 3 hari. Nah, itu bisa. Sekarang ini banyak sekali diklat-diklat yang gratis tapi mensyaratkan share ke 5 grup. Untuk sementara memang ya harus, kalau belum pernah diikuti teman-teman hati-hati saja. Karena kemarin ada informasi kejadian di Solo, Jawa Tengah itu teman-teman ada share-sharean seperti itu ke WA untuk mengikuti diklat selama 3 hari, terus waktunya malam dengan menginput biodata, terus suruh share 5 grup, ternyata besoknya dia rekeningnya terkuras. Nggak tahu kejahatan siber yang seperti ini yang sangat halus, yang kita tidak tahu semakin canggihnya pemain-pemain kejahatan itu. Oleh karena itu tetap berhati-hati saja teman-teman memilih diklat yang di-share oleh teman-teman di grup, walaupun kita tidak tahu, kecuali teman-teman tahu persis itu pemiliknya siapa, terus sudah sering mengikuti di situ dan aman-aman saja, monggo. Cuma kalau ada yang baru yang mungkin belum kenal, belum pernah diikuti, ada yang share, kan syaratnya men-share ke 3 grup, ada yang ke 5 grup itu ya, dengan mengikuti gratis itu. Biasanya sistemnya dia itu begini, kalau sudah daftar nanti ada notif pendaftaran sudah ditutup. Anda bisa masuk peserta prioritas dengan membayar 35.000, ada yang 20.000, ada yang cuma itu otomatis kan teman-teman transfer atau kirim. Nah, itu benar-benar harus dihindari ya sementara ini kalau memang pengelolanya tidak kita kenal, untuk menghindari kejahatan siber lah intinya. Dan insya Allah saya akan berkoordinasi dengan K3S, dalam hal ini Pak Nano sebagai ketuanya. Sebisa mungkin teman-teman itu tidak akan kesulitan nyari
bukti dukung 32. 32 itu sangat kecil ya dari webinar. Kalau kegiatan seperti hari ini kan 4. Kalau 32 butuh berapa kegiatan teman-teman? Butuh berapa kali kira-kira? 8 ya. Nah, dalam satu semester itu kita sangat mudah nanti membuat kegiatan 8 kegiatan seperti ini. Oleh karena itu teman-teman nggak usah bingung untuk membukti dukungkan kegiatan itu. Itu sebagai pengantar. Untuk berikutnya kita langsung masuk ke materi pengisian RHK Kepala Sekolah. Saya share screen dulu. Jadi pada hari ini kita fokusnya ngisi ke kepala sekolah. Tadi sudah ada apa ya eh, ada keluhan saya enggak bisa saya klik saya utak atik kok enggak bisa ya. Nah, ternyata nanti di sini teman-teman sudah kelihatan teman-teman untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Cara loginnya berarti langsung login kepala sekolah ya. Mohon umpan baliknya, ini sudah kelihatan yang saya share. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Baik. Jadi untuk pertama kali login kepala sekolah, nanti yang muncul di beranda itu adalah periksa. Periksa ini adalah isinya adalah RHK punya teman-teman yang sudah diajukan. Kalau yang belum diajukan di sini masih tidak bisa diklik. Kalau yang sudah diajukan, nah ini ada kata-kata perlu disetujui. Nah, ini berarti yang bersangkutan guru tersebut sudah mengajukan. Yang belum mengajukan berarti sudah menyusun tapi belum mengajukan muncul belum mengajukan. Yang sudah disetujui akan muncul disetujui. Ya, ini yang saya jadikan bahan praktek untuk belajar. Saya menyetujui satu guru, ternyata setelah disetujui itu tidak bisa dibalikkan, tidak bisa dijadikan draft kembali. Mau tidak mau wajib dilaksanakan yang sudah disetujui ini. Karena sebelum menyetujui itu ada konfirmasi kesepakatan, semacam kesepakatan. KS menyepakati, terus guru juga klik saya sepakat terhadap pilihan saya ini. Otomatis tidak sama dengan di SKP BKN.id yang bisa semau kita untuk kembalikan ke draft. Saya nggak cocok, tolong dibatalkan. Bisa sewaktu-waktu dan semau kita bisa. Tapi kalau di PMM sudah setuju, mau tidak mau adalah tahapnya adalah melakukan. Nah, di sini teman-teman. Karena sudah tahap nanti Februari akan muncul muncul ini menunya berbeda nanti. Perencanaan sudah setuju ini akan muncul tahap pelaksanaan. Kita kembali. Sekarang untuk KS. KS kita kliknya di bawahnya beranda ini teman-teman. Pengelolaan kinerja. Jadi di bawahnya beranda, pengelolaan kinerja, nanti akan muncul mulai perencanaan kinerja kepala sekolah, isi praktek kinerja. Nah, kita klik lanjutkan atau klik mulai di situ. Nah, di praktek kinerja, jadi SKP utama itu ada di 3 ini teman-teman. Praktek kinerja yang isinya 8 indikator, terus pengembangan kompetensi yang isinya adalah 18 pilihan yang minimal 32 poin, perilaku kerja ada 7 perilaku, yang 1 dan 3 ini adalah diobservasi, bukti dukungnya adalah diobservasi oleh atasan. Kalau yang 2 ini adalah YBS, dalam hal ini guru atau kepala sekolah mencari sendiri. Jadi ini adalah mencari sendiri. Nah, praktek kinerja dulu. Dari 8 ini saya sebutkan presentasi visi misi sekolah pilihan pertama. Upaya mempresentasikan visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, yang bocor siapa ini? Mohon Pak Santo, Pak Susanto untuk di-mute.
Ya, Pak Susanto, Kang Sabun. Iya, mohon di-mute mic-nya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Presentasi visi misi ini kelihatannya simple, Bapak Ibu. Simple untuk membukti dukungkan. Artinya nanti form di form itu atau form observasi jangan fokus mempresentasikan visi misi sekolah. Gambarannya seperti apa ya Pak? Jangan menyampaikan ke Bapak Ibu guru, ke komite, ke wali murid itu ada bukti fisik semacam dokumentasi, terus berita acara atau daftar hadir peserta. Ya, mohon Pak Susanto sekali lagi terima kasih speakernya bocor biar tidak mengganggu konsentrasi. Ya, terima kasih. Terus yang kedua presentasi program sekolah. Ini juga sama Bapak Ibu, namanya presentasi berarti menyampaikan ke yang membutuhkan informasi ini. Kalau yang visi misi berarti targetnya itu adalah selain Bapak Ibu guru, bisa siswa, bisa wali murid. Kalau presentasi program sekolah ini ke wali murid, bisa ke siswa. Berarti bukti dukunnya seperti itu. Menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran. Ini ke teman-teman guru, bisa ke teman-teman kalau KS, ke teman-teman K3S di komunitasnya bisa. Semuanya kalau saya lihat dari 1 sampai 8 ini adalah membutuhkan bukti dukung dalam waktu diobservasi itu adalah dokumentasi, itu yang paling inti. Yang paling inti adalah ada dokumentasinya. Contoh tadi presentasi visi misi, jenengan seakan-akan presentasi di depan proyektor terus audiennya kelihatan. Ini nanti bukan video ya Bapak Ibu, nanti dibuat semacam laporan yang berupa PDF. Jadi ini kita tidak ada bukti dukung yang divideokan, semuanya nanti PDF. Dari 1 sampai 8 ini nanti Bapak Ibu teman-teman KS silakan memilih yang jenengan anggap paling simple, mudah, terus paling mampu atau ya paling nyaman untuk saya lakukan, intinya itu. Nanti silakan dipilih. Contoh saya memilih presentasi visi misi sekolah. Ya, kalau sudah milih satu, klik baru kita ke pengembangan kompetensi. Kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, inilah Bapak Ibu yang pengembangan kompetensi ini baik guru maupun kepala sekolah itu adalah sama pilihannya. Jadi baik guru maupun kepala sekolah pilihannya tetap sama, ada 18 ini. Jadi yang guru kemarin juga ada 18, yang KS juga ada 18. Dari 18 ini nanti teman-teman memilih itu tadi sama. Yang paling nyaman, paling mampu, paling enak untuk dibukti fisikan itu apa, silakan dipilih atau diambil yang jelas minimal 32 poin. Nah, untuk memperoleh 32 poin itu kami punya pandangan yaitu tadi sebisa mungkin teman-teman tidak bingung cari di luar. Nah, untuk bisa seperti itu, kami harus mempelajari undang-undangnya atau regulasi yang berlaku. Dari sekian regulasi yang sementara ini dapat saya sampaikan itu tadi, seperti kegiatan hari ini ternyata bisa jadikan, kegiatan besok ternyata bisa memiliki 4 poin, otomatis teman-teman ya enak, udah enggak bingung-bingung lagi. Khusus untuk kepala sekolah memang sementara ini dari pihak dinas juga masih menggodok bagaimana itu nanti bisa dilaksanakan dengan mudah. Yang jelas dari pihak dinas sendiri juga masih meraba-raba, intinya itu. Itu anggap saja kita misalnya ini sebagai contoh saja ya. Pilih ini kan di sini sama dengan guru. Saya pilih yang 12 poin berarti kurang 20. Kalau misalnya saya buat 3 kegiatan berarti ini sudah pas, sudah
bisa. Baru ke perilaku kerja. Nah, ke perilaku kerja ini juga ini sama dengan yang guru, ada 7 pilihan perilaku kerja. Silakan nanti dari 7 ini masing-masing aspek itu ada pilihannya lagi. Contoh berorientasi pada pelayanan. Nanti Bapak Ibu milih mana salah satu dari 3 ini yang dipilih. Misalnya memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Kita milih ini misalnya. Terus bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari itu juga sudah ada pilihannya. Jadi enaknya di SKP PMM itu kata-katanya sudah disediakan, berbeda dengan SKP di BKN Go ID kemarin kita ngarang sehingga satu kabupaten tidak sama. Ini se-Indonesia akan sama. Misalnya saya pilih mengidentifikasi kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja secara proaktif. Nah, di sini inilah nanti yang dinilai oleh atasan kita. Dalam hal ini tadi saya tanya atasan KS untuk membadas siapa, belum ditunjuk oleh dinas. Jadi belum tentu Pak Wasis, juga belum tentu, ya belum, masih nunggu, belum ditunjuk atasannya. Anggap saja misalnya Pak Wasis yang sebagai atasan KS Badat. Ini yang akan dilihat nanti formnya. Apakah misalnya Bu Saroh milih perilaku yang ingin fokus di tahun ini, memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Terus bagaimana caranya Bu Saroh memenuhi pilihan ini, yaitu mengidentifikasi kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Ini berarti nanti Bu Saroh membuat semacam AKG ya, AKG. Ya formnya kurang lebih bisa bikin sendiri kalau yang ini. Nanti kita bahas di kemudian hari soal hal ini. Jadi gambarannya seperti itu. Bu Saroh milih ini mengidentifikasi kebutuhan guru, berarti Bu Saroh entah itu sudah menanyakan kepada guru, mengevaluasi kebutuhan guru. Buktinya apa? Ya mungkin melalui Google Form, melalui dokumentasi pada saat pertemuan dengan guru dan sebagainya. Pokoknya mulai sekarang ketika kita menentukan pilihan ini, kita setiap kegiatan di lembaga didokumentasikan. Yang walaupun itu bisa disiasati, diakali lah ibaratnya, tapi sebaiknya setiap kegiatan ada dokumentasinya, otomatis nanti tidak mencari-cari lagi, nggak bingung menyiasati dokumen. Begitu juga sampai seterusnya ya teman-teman. Sampai sampai pilihan 8 ini, aspek kolaboratif. Itu juga sama, pilihannya ada 3 semuanya. Semuanya ada 3 pilihan, terus fokusnya apa, itu nanti sudah ada semuanya. Baru terakhir nanti kita ke rangkuman. Contoh saya pilih ini anggap saja ini saya awur dulu ya, biar tahu menu yang berikutnya. Asal pilih dulu. Nanti realnya teman-teman jangan seperti ini, jangan asal pilih. Nah, itu larangan keras dari dinas tadi, jangan asal pilih. Terutama di peningkatan kompetensi, karena butuh bukti dukung. Oke, ini sudah saya pilih semua, otomatis akan muncul menu rangkuman. Kita baru ke rangkuman. Nah, ini muncul hasil kerja utama 1 dan 2. Ini akan muncul ya teman-teman. Nah, 3 dan 4 ini kan tidak kita program ya tadi ya. Ternyata muncul di sini. Itu dasarnya dari mana? Itu tadi dari pasal 12 ayat 2. Nah, yang nomor 5 malah yang punya KS ini mana jadi berapa ini? Jadi 9. Wah. Kalau guru kan kalau tidak merogram tugas tambahan hanya manak 2. Ternyata KS, ya saya baru tahu hari ini karena juga baru dibuka kemarin siang kan. Nah, ternyata KS akan muncul dari 2 pilihan tadi, manak 7 jadi 9. Coba saya lihat satu persatu. Nomor 1, hasil kerja utama, rencana hasil kerja, meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah. Ini pilihan dari 8 tadi ya.
8 tadi ini yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, target sudah otomatis 100%. Kalau di BPKN BAD kan kita program manual. Terus rencana hasil kerja yang kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peraih pengakuan atau penghargaan. Ini juga pilihan kompetensi tadi, peningkatan kompetensi. Pilihan kita yang 32 poin minimal tadi, kita milih 3 kegiatan jadi 36 poin. Nah, mulai yang 3 ini teman-teman, tidak kita program tapi muncul. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini muncul di RHK Guru juga RHKKS. RHKKS ini muncul kenapa? Karena menurut pasal 12 ayat 2 ini adalah yang standar minimal terprogram oleh setiap individu. Logikanya gimana? Oh iya, wong lembaga nggak punya KUSP kan nggak mungkin. Makanya KUSP pasti tersusun. Untuk menyusun KUSP nggak mungkin kepala sekolah sendirian, pasti melibatkan guru. Nah itu logikanya di situ, makanya muncul di RHK Guru. Yang nomor 4, nanti bukti dokumennya sudah jelas gitu teman-teman, dokumentasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi KUSP yang 2023 kemarin itu yang nanti kita upload. Terus rencana hasil kerja tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini bukti dokumennya dokumen perencanaan satuan pendidikan. Ini tadi pilihan kita yang tadi ya. Berarti ini juga dokumen perencanaan satuan pendidikan. Ada kan perencanaan satuan pendidikan itu kayak RKJ, RKJN kan ada. Terus yang nomor 5, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Dokumen bukti dokumennya juga sama, dokumen laporan satuan pendidikan. Perspektif, nah ini saya yang belum paham, ini perspektif anggaran. Ini belum ada penjelasannya, nanti sambil jalan kita pelajari sama-sama. Yang nomor 6, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Hasil penilaian observasi kinerja guru. Nah, ini yang form D dari punyanya guru itu nanti dijadikan bukti dukung jenengan di nomor 6 ini. Form D ya, teman-teman. Terus terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Bukti dukungnya rekap bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Jadi nanti di lembaga membuat rekap bukti dukung pengembangan kompetensi guru itu, misalnya guru Melaru 1 gurunya ada yang ASN ada 5. Jadi buat rekap nomor 1 namanya siapa, terus dia mengikuti kompetensi pengembangan kompetensi apa, misalnya webinar, diklat, terus dapat berapa poin itu nanti direkap. Ini jadi bukti dukung nomor 7. Terus nomor 8, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Bukti dukungnya rangkuman kehadiran guru. Ini yang biasanya lapor bulan itu kan ada rekap kehadiran guru. Terus yang 9, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Bukti dukungnya surat penugasan. Ada surat tugas yang berhubungan dengan surat tugas tambahan dari guru, misalnya sebagai operator dapodik, sebagai bendahara pos dan seterusnya. Ini adalah bukti dukung yang akan kita laksanakan, teman-teman KS sudah ada tertulis di sini semua. Jadi enak, kita sudah tahu bukti dukungnya pilihan ini adalah sudah jelas. Kalau sudah nanti baru klik kumpulkan, teman-teman. Jadi kalau sudah yakin tandanya sudah biru di rangkuman ini sudah berhenti di sini, teman-teman ya. Jangan sampai klik kumpulkan. Sekali lagi jangan sekali-kali klik kumpulkan dulu sebelum semuanya fix. Ini tadi saya kan masih ngawur ya, masih asal pilih biar tahu menu yang sampai ini. Nah, ternyata baru tahu hari ini kalau
guru itu manaknya 2, kalau KS manaknya 7. Dari 2 pilihan wajib itu tadi manak 7. Nah, itu teman-teman sebatas sampai di sini, nanti kita berhenti. Teman-teman bisa nanti sambil jalan, misalnya saya mau nyusun ini, terus ditanyakan di grup ya. Ini kira-kira bukti dukungnya apa? Kalau belum jelas, monggo nanti ditanyakan di grup ya, nanti benar-benar tidak salah pilih, juga tidak salah membukti dukungkan. Nah, itu teman-teman, sementara kita banyak nanti ditanya jawab saja. Yang jelas menu yang ada di KS ternyata sedikit berbeda dengan yang ada di guru kemarin. Saya juga baru tahu hari ini kalau anak-anak KS ternyata wakeh. Wah, bukti dukungnya otomatis juga semakin banyak. Demikian paparan singkat tentang RHK Kepala Sekolah. Nah, silakan, ada waktu 15 menit untuk tanya jawab yang belum atau yang perlu didiskusikan. Silakan Bu Silvi. Ya, silakan Bu Silvi. Silakan open mic. Ya, ya sudah cukup. Oh ya, ya. Karena perencanaan, ya monggo. Ya, ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, karena RHK kita yang periode pertama ini Januari sampai Juni, otomatis semacam webinar maupun diklat mulai, yang penting jenengan programnya berapa kegiatan. Misalnya 2 kegiatan, otomatis bisa start mulai Januari. Jadi tidak harus menunggu Februari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penyusun cerita praktik baik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini adalah bukti dukung yang bisa dikumpulkan berbentuk PDF yang bukan video ya, bentuk PDF yang ada atau terbit di PMM. Jadi kalau cerita baiknya nanti berbagi ceritanya itu sudah di ACC oleh PMM, dengan catatan mulai Januari sampai Juni ya, itu nanti bisa jadikan bukti dukung itu. Dan kegiatannya itu kan poinnya lumayan ya, 12 ya. Jadi jangan, kalau ada rencana melakukan itu, penyusunan cerita praktek yang dapat dibagikan, ya lumayan 12, membuat 3 cerita sudah bisa 32 nanti ya. Jadi intinya itu ya Bu Silvi. Pokoknya kegiatannya Januari sampai Juni. Kalau sementara kelihatannya yang dari PMM itu yang mudah itu ya, selain kalau pelatihan mandiri itu kan butuh waktu yang kita tidak bisa menentukan ya. Cerita praktek ini mungkin lebih mudah daripada yang eh, pelatihan mandiri. Terus juga teman-teman, bagi teman-teman yang kombel di PMM, itu ada poin yang tinggi di situ, membuat 3 kegiatan. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah teman-teman bukan sebagai pemateri atau peserta, tapi teman-teman sebagai penyelenggara kegiatan itu. Di Kombel itu kan ada, misalnya jenengan mengadakan webinar melalui Kombel itu. Nah, posisi jenengan itu bukan sebagai peserta atau pemateri, tetapi adalah penyelenggara. Jadi nanti
minimal 3 kegiatan, dari 3 kegiatan itu mendapatkan 36 poin. Jadi sudah luar biasa itu, poinnya juga sangat tinggi. Itu ya. Ada sudah cukup Bu Silvi? Iya, betul. Iya, betul. Jadi bukan video ya, tapi PDF. Nah, oke. Ya, monggo. Kalau PMM itu tidak ada tingkatannya. Pokoknya jenengan membuat agenda di PMM, di melalui tombol PMM, otomatis jenengan kan share-nya bisa kemanapun toh. Ke tingkat KKG juga bisa, atau bagikan di misalnya jenengan membagikannya di apa sosmed, otomatis yang ikut jangkauannya lebih luas, tidak ada batasan, yang penting jenengan men-share-kan, terus nanti otomatis ada review atau apa semacam apa ya dari pihak PMM ini menyetujui ini kegiatannya dilaksanakan apa tidak. Nah itu terus baru satu kegiatan, nanti minimal 3 kegiatan baru dihitung 36 poin gitu ya. Nanti bukan dari PMM. Kalau yang ter yang terhubung dari PMM nanti yang membuat adalah PMM. Dan itu bisa sebenarnya kalau diakali ya, diakali itu bisa dua dua bahkan bisa dua dari PMM dapat, terus kita mengeluarkan sendiri dari KKG-nya misalnya atau dari K3S mengeluarkan juga bisa, enggak masalah. Jadi nanti dapat double webinar yang di offline atau daring juga nggak masalah. Terus nanti dari PMM-nya juga dapat. Tapi dari PMM kan 3 kegiatan. Tapi kalau yang dari kita cukup satu kegiatan sudah 4 poin. Tapi kalau dari PMM 36 poin, nah, sangat besar ya. Itu. Yang masih ada yang oh, enggak. Nah, nanti ya yang lain Pak Rofik, silakan Pak Rofik. Ya, mic-nya dibuka dulu Pak Rofik. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Rofik. Jadi poinnya itu adalah fokus utamanya adalah poin, ya, bukan jumlahnya kegiatan. Jadi karena poin ada satu kegiatan yang poin satu kegiatan saja sudah 128 poin. Contohnya menjadi guru penggerak. Kalau jenengan misalnya awal Januari ini menjadi guru penggerak sudah terdaftar, nanti jangan diprogramkan di periode ini karena nanti sertifikatnya kan belum, nggak mungkin bisa keluar Juni. Programkan di bulan berikutnya yang Juli sampai Desember itu pasti bisa keluar. Itu sudah 128 poin. Terus karena sampean milih cuma satu itu saja, apakah boleh? Boleh, enggak masalah. Karena targetnya fokusnya bukan jumlah kegiatan tapi poin. Ya, kalau jangan milih yang poinnya kecil, contohnya yang webinar seperti ini kan poinnya cuma 4, otomatis di situ nanti ada 4 kegiatan, ada 8 kegiatan. Jadi kegiatannya lebih banyak lagi. Itu ya. Dan yang perlu diketahui teman-teman, untuk P3K dasar RHK ini adalah dijadikan dasar untuk perpanjangan kontrak P3K. Kalau PNS dijadikan dasar untuk kenaikan tingkat, dan poin ini tidak bisa melipat gandakan angka kredit. Contohnya
targetnya 32 poin. Terus jenengan bisa memperoleh 500 poin, maka kenaikan tingkat jenengan tidak mungkin bisa lebih cepat dari teman yang lain sekalipun masih susuk banyak. Tetapi yang bisa mempercepat kenaikan tingkat hanya ada dua, yaitu predikat kinerja sangat baik dan penyesuaian ijazah. Hanya itu. Selama predikat kinerjanya berbunyi baik, itu berarti nanti pasti 4 tahun otomatis. Itu nggak Pak Robek ya. Ada lagi Pak Robek? Yes, sami-sami. Yang lain yang masih ada yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman. Ya, Bu Eni, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. 32 poin itu sudah jelas didapatkan dari peningkatan kompetensi, bukan perilaku kerja. Jadi perilaku kerja, jadi di praktek kinerja dan perilaku kerja itu tidak ada poinnya, tetapi itu sudah otomatis menjadi kewajiban yang akan diobservasi oleh atasan. Dalam hal ini nanti kalau guru akan diobservasi mulai Februari sampai Mei oleh kepala sekolah sesuai dengan 8 pilihan itu fokusnya yang mau dipilih yang siap diobservasi itu apa, itu yang fokus akan diobservasi. Tidak ada poin-poinan. Tetapi kalau tidak diobservasi bagaimana? Kan nggak ada bukti dukung yang dikumpulkan nanti bukti observasinya. Nah, mau nggak mau harus diobservasi. Terus pengaruhnya apa? Kalau sebentar, kalau perilaku itu tidak diobservasi, praktek kinerja tidak dilaksanakan, tidak ada bukti dukungnya, otomatis nanti SKP-nya atau dulu DP3-nya tidak bisa berbunyi baik. Padahal minimal kita harus memiliki predikat baik. Ketika terjadi, wes gak usah upload-uploadan, nggak usah observasi-observasian, maka otomatis nanti bunyinya sedang atau kurang. Yang terjadi apa? Kalau sedang atau kurang, yang P3K tidak akan bisa diperpanjang kontraknya, yang PNS tidak bisa naik tingkat. Itu resikonya. Jadi yang dua itu perilaku praktek kinerja dan perilaku kerja wajib dengan bukti dukung diobservasi. Kalau yang 32 poin itu melalui pengembangan kompetensi seperti diklat, webinar, dan seterusnya. Itu nggih Bu Eni. Silakan teman-teman mengisi daftar hadir yang saya kirim di chat room ya. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan, ada 3 menit lagi yang perlu didiskusikan. Jadi nanti teman-teman sertifikat ini insya Allah legal, terus ada barcode-nya juga, terus bisa jadikan bukti dukung kegiatan hari ini. Kalau teman-teman memilih RHK itu mening pilihannya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta seminar, kegiatan seminar atau webinar sama. Jadi itu teman-teman pilihannya di RHK kegiatan hari ini dan besok. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membayangkan. Jadi di Badas masih ada sementara ini sampai Februari kalau nggak salah masih ada 3 kegiatan. Berarti sudah 4 ya, yang memiliki 4 poinnya sudah ada 4 kali 4 16, berarti kurang cuma 16. Nah itu kalau teman-teman sudah punya pilihan lain nggak masalah, nggak harus pas 32 ya teman-teman, kalau bisa lebih itu nggak masalah.
Yang penting jangan kurang. Jadi jangan, wah aku cukup 32 saja, wis gak, eh, lebih baik lebih saja enggak masalah. Pokoknya jangan kurang. Itu ada lagi yang sampaikan, ya Mas Pak Komarudin, silakan. Ya, terima kasih Pak Komarudin. Sampai hari ini menurut 7607 regulasinya hanya berbunyi sertifikat PDF saja. Jadi hanya sertifikat file PDF saja. Tidak perlu daftar hadir, tidak perlu undangan, tidak perlu rangkuman materi. Tapi nanti jika di kemudian hari kok ada regulasi baru harus menyertakan ini, sepertinya kok belum ke sana. Jadi dari gambaran sertifikat itu sudah jelas, sudah bisa diketahui. Itu nggak Pak Komarudin. Jadi kalau yang kegiatannya diklat satuannya hari itu berarti di belakangnya harus ada jamnya yang tertulis. Berarti ada 2 halaman sertifikat itu. Tapi kalau webinar terus berbagi praktik baik, sertifikatnya kan satuannya adalah jam bukan hari, maka tidak harus 2 lembar sertifikatnya, bisa 1 lembar saja, berarti sudah dianggap minimal 2 jam. Itu Pak Komarudin ya. Ya, iya, karena rencana, iya, karena sesuai dengan rencananya Januari sampai Juni, otomatis kejadian yang sebelum rencana tidak dianggap. Ya, saya sendiri udah banyak ini fasilitator pengajar praktek yang hubungan dengan GP, wah, poinnya sangat tinggi tapi 2023 ya gak payu. Ya, kegiatan yang dilaksanakan setelah tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni. Ya, itu nggih Pak Komarudin. Hmm, Masih panjang, tenang aja. Sudah cukup Pak Komarudin? Ya, monggo Pak Ali berikutnya. Yang terakhir ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi pertanyaannya, pada RHK meningkatnya
kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar, di mana 10 perangkat ajar itu baru dapat 6 poin, 10 perangkat ajar baru 6 poin. Tetapi yang perlu diingat di sini, Pak Ali, bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh guru atau kepala sekolah yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu yang berhubungan dengan perangkat ajar itu dan harus, nah ini yang bikin kita agak down, dan harus diundang oleh Kemendikbud melalui PMM. Jadi tidak offline kita menelaah perangkat ajar di lembaga ini seperti offline yang dilaksanakan kita itu enggak. Jadi harus menelaahnya lewat PMM dan itu harus ditunjuk atau istilahnya dikurasi aksi nyatanya oleh Kemendikbud. Itu nggih Pak Ali ya. Nggih, sami-sami. Terakhir Pak Hari, monggo Pak Hari. Ya, salam. Ya, ya, sudah Pak Hari? Ya, oke. Ya, terima kasih waktunya Pak Hari. Pertanyaan pertama, jadi ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Saya sudah program 32 dan itu adalah minimal yang diprogram oleh guru maupun kepala sekolah. Ternyata di bulan Juni saya tidak mampu memenuhi 32 itu. Bagaimana? Nah, itu nanti menurut undang-undangnya bahwa bulan Juli YBS harus berkoordinasi dengan atasan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan asumsi ini berarti diberi waktu 1 bulan. Di situ tidak ada ketentuan jika 1 bulan lagi diperpanjang kok tidak bisa memenuhi terus akan diapakan, itu tidak ada. Tetapi sifatnya adalah semacam kekeluargaan ya. Jadi 32 poin itu sebenarnya target poin yang memang benar-benar harus direncanakan dengan matang, yang yakin bisa dibuktikan sehingga ketika meleset human error dan sebagainya itu di bulan Juli ada semacam diskusi dengan atasan. Jadi nanti kan saat ini kalau sudah setuju kan tidak bisa dibuka, diterapkan lagi kan tidak bisa. Nanti kemungkinan dengan undang-undang itu, regulasi itu mungkin bulan Juli akan dibuka untuk menerapkan terus mengubah mana yang sudah terpenuhi. Kadang kan kita bukti dukung yang tidak kita rencanakan kadang kita laksanakan. Contoh saya tidak merencanakan sebagai pemateri di sini, ternyata saya diundang pemateri, otomatis itu tidak masuk di rencana. Nah, itu nanti ketika dibuka di bulan Juli itu kita bisa memasukkan itu dengan catatan tidak terpenuhi tadi ya. Kalau sudah terpenuhi tidak masalah. Terus yang kedua, kalau kemarin dari penyelesaian lewat help desk atau lewat yang online belum, memang sangat lama biasanya nggak mesti, itu coba menghubungi co-pilot. Co-pilot di kabupaten dulu kan pernah di-share ya sama siapa itu yang dari kandangan itu pernah nge-share nomor WA-nya co-pilot, mungkin bisa disegerakan atau nanti setelah ini, setelah kegiatan ini saya sampaikan ke ketenagaan
tolong teman-teman yang bermasalah di lembaganya siapa saja nanti biar jadi satu untuk pelaporannya. Artinya sekarang yang terdeteksi adalah Pak Hari yang mestinya sudah KS tapi statusnya masih guru, terus Pak Kennedy juga sama. Mungkin teman-teman yang lain masih ada punya nasib yang sama, silakan di WA nanti saya koordinasikan dengan dinas. Gitu ya Pak Ari ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini luar biasa kegiatannya. Semoga hari ini dan seterusnya kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran segala urusan dan dimudahkan segala apa yang kita rencanakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari acara hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.